Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Auliasa Putra Ramai dari semester 3B. Di pertemuan yang ke-13 kali ini saya akan mereview kembali materi hukum administrasi negara yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH beserta Bapak Dr. Emerendia Didayandi SHMH. Keputusan Tata Usaha Negara atau Basiking. Ciri-ciri keputusan tata usaha negara atau keputusan administratif, sifat norma hukum keputusan adalah individual konkret yang dijabarkan dalam 4 segi sifat norma hukum. Meliputi yang pertama norma umum abstrak, yang kedua norma individual konkret, yang ketiga norma umum konkret, yang keempat norma individual abstrak. Dalam praktek administrasi pemerintahan, terdapat beberapa katun yang berpotensi menimbulkan sengketa tata usaha negara, yaitu keputusan tentang perjanjian, keputusan tentang status hukum, hak dan kewajiban, keputusan tentang kepegawaian. Dampak keputusan terhadap orang sebagai berikut. Yang pertama, keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan atau ketentuan pemerintah meliputi perizinan, dispensasi, konsensi. Yang kedua, keputusan-keputusan yang menyediakan sejumlah uang. Yang ketiga, keputusan-keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan. Yang keempat, keputusan-keputusan yang memberikan suatu kedudukan. Dan yang kelima, keputusan penyitaan. PDH, jenis-jenis keputusan tata usaha negara atau KATUN atau Basiking menurut doktrin terdapat berbagai rumusan yang dikelompokkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, KATUN, perorangan dan kebendaan. Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan 3 cara, yaitu atribisi, delegasi, dan bagirmanan. Kewenangan delegatif atau delegasi fungsi dan aktivitas negara. Utrecht, hukum administrasi negara ialah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi. Dengan kata lain, hukum administrasi negara adalah merupakan sekumpulan peraturan yang memberi wewenang kepada administrasi negara untuk mengatur masyarakat. Dua macam tindakan hukum tun sebagai berikut. Yang pertama, tindakan hukum tun berdasarkan hukum perdata atau hukum privat. Yang kedua, tindakan hukum tun berdasarkan hukum publik. Kemudian perbedaan antara ketetapan dan peraturan ialah ketetapan atau keputusan TU sifatnya konkret dan khusus, artinya dibuat untuk menyelesaikan suatu hal konkret yang telah diketahui lebih dahulu oleh administrasi negara dan ditunjuk kepada orang tertentu. Peraturan atau undang-undang material sifatnya abstrak dan umum, artinya dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat diketahui terlebih dahulu dan yang mungkin akan terjadi. Dan peraturan ini diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, penetapan tertulis yang dapat digugat ke pengadilan tun dengan syarat harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat konkret, individual, dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan penjelasan sebagai berikut. Konkret artinya objek yang diputuskan tidak abstrak tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan pemberian IMB untuk si A. Individual artinya keputusan tun tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu, baik nama, alamat maupun hal yang dituju. Ketiga, finally, artinya sudah definitif, tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dua jenis mengenai kekuatan hukum suatu ketetapan sah meliputi yang pertama, ketetapan yang mengandung kekurangan yuridis. Yang kedua, ketetapan yang mengandung ketetapan yuridis. Kemudian macam-macam kekuatan hukum, yaitu kekuatan hukum formal dan kekuatan hukum material. Macam-macam golongan keputusan tun diantaranya yang pertama, ketetapan deklaratoir. Yang kedua, ketetapan konstitutif. Yang ketiga, prince. Yang keempat, izin. Yang kelima, dispensasi. Yang keenam, lisensi. Yang ketujuh, konsensi. Yang kedelapan, ketetapan yang menguntungkan. Yang kesembilan, ketetapan yang membebankan. Yang kesepuluh, ketetapan en malik. Yang kesebelas, ketetapan permanen. Yang kedua belas, ketetapan yang terikat. Ke-13, ketetapan bebas. Ke-14, ketetapan fotografis. Dan yang ke-15, peringatan. Mungkin sekian review materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.